Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Vina Islami, dosen mata kuliah Service Excellence. Pada pertemuan ke-6, kita akan membahas tentang kualitas pelayanan dan pelayanan prima melalui konsep A3, yaitu attitude, attention, dan action. Attitude atau sikap, attention atau perhatian, dan action adalah tindakan. Sikap. Pertama, arti sikap. Kita harus memahami arti sikap dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Yang kedua, penampilan kita. Yang ketiga adalah kemampuan dari kita. Terus yang kedua adalah perhatian, ya, pengamatan terhadap perilaku pelanggan, baik pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Yang ketiga ada tindakan atau action, baik tindakan terhadap pelanggan internal maupun tindakan terhadap pelanggan eksternal. Sifat-sifat yang memenuhi tingkah laku atau tindakan dari konsumen atau pelanggan. Pertama ada budaya, ya, faktor budaya, ada faktor sosial, ada faktor pribadi, dan ada faktor psikologi. Faktor-faktor inilah yang mempengaruhi dari setiap tingkah laku konsumen atau pelanggan kita. Ada beberapa tingkah laku atau sifat-sifat dari pelanggan. Yang pertama, ada pelanggan yang teliti, ya, sosok yang penuh dengan pertimbangan. Yang kedua, ada pelanggan yang kurang teliti, bertindak cepat dan tidak menyukai hal yang bertele-tele. Yang ketiga, ada pelanggan yang ragu-ragu, pelanggan yang perlu diberikan keyakinan dan harus menunjukkan bukti. Yang ketiga, yang keempat, ada pelanggan yang ekonomis, memiliki barang dengan harga ekonomis. Yang kelima, ada pelanggan yang selektif, tindakan memilih merek barang berdasarkan faktor-faktor. Terus ada pelanggan yang fanatik, pelanggan yang sangat yakin, percaya diri, dan sulit diubah keputusannya. Selanjutnya ada pelanggan pendiam, sifatnya pendiam dan sukar untuk dilayani. Yang selanjutnya ada pelanggan yang ramah, sering kali berbicara dan menginginkan pelayanan yang memuaskan. Ada pelanggan yang tegas, penuh keyakinan, percaya diri, dan tidak fanatik. Ada pelanggan yang pasif, pelanggan yang tujuannya hanya melihat-melihat saja. Ada pelanggan yang pelit, pelanggan yang selalu untung sendiri dan selalu membeli barang yang murah. Pola-pola konsumsi konsumen. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola-pola konsumsi konsumen adalah penghasilan, pendidikan, tempat tinggal dan iklim, ada kepercayaan atau agama, ada umur atau usia, ada kebangsaan dan pekerjaan. Motif konsumen dalam melakukan pembelian ada motif ekonomi, motif sosiologis, ada motif ekonomis, ada motif agama, dan ada motif biologis. Kualitas layanan internal. Kualitas layanan ada dua, kualitas layanan internal dan kualitas layanan eksternal. Kualitas layanan internal ada pola manajemen umum, penyediaan fasilitas pendukung, dan pengembangan sumber daya manusia dari karyawannya itu sendiri dalam perusahaan. Yang kedua ada kualitas layanan eksternal, yaitu pola layanan distribusi jasa kepada pelanggan, penjualan jasa, dan penyampaian jasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen, pertama ada budaya, sosial, pribadi, psikologis. Yang pertama, ada budaya baik subbudaya maupun kelas-kelas sosial, ya. Budaya ini termasuk juga agama, ya, kebiasaan, adat istiadat, dan seterusnya. Sosial, kelompok acuannya, ya, atau idolanya, atau idaman dari pembeli tersebut. Keluarga, peran, dan status sosial. Pribadi, umur atau usia, tahap-tahap hidup, pekerjaan, situasi ekonomi, termasuk juga di sini ada penghasilan atau pendapatannya, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri atau prinsip-prinsip yang memang dia pegang. Ada psikologis, yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan, dan kepribadian dan sikap dari pembeli itu sendiri. Itulah yang mempengaruhi pembelian dari konsumen sendiri atau pelanggan. Sekian video pembelajaran dari saya untuk pertemuan 6. Terima kasih, kita bertemu di pertemuan selanjutnya.